Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudari yang terkasih, kembali hari ini melalui Injil Yohanes kita mendengarkan amanat perpisahan Yesus. Bagaimana Yesus berdoa bagi kita semua agar kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu dan sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang tua kita akan meninggalkan kita atau mungkin kita akan pergi meninggalkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, pastinya akan ada amanat atau akan ada pesan-pesan yang disampaikan untuk selalu diingat. Terlebih bagi anak-anak yang harus berpisah dengan orang tuanya, pasti orang tua pun akan meninggalkan pesan-pesan yang hendaknya diingat, karena orang tua tidak akan lagi bisa mengawasi, mendampingi, mengikuti secara langsung perjalanan perjuangan anak-anak mereka. Demikian Yesus ketika akan meninggalkan para muridnya untuk naik ke surga. Yesus pun meninggalkan pesan-pesan kepada para murid. Salah satu pesannya adalah, barang siapa mengasihi Dia, maka hendaklah kita pun melaksanakan apa yang telah difirmankannya. Karena firman yang telah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua, bukan dari Yesus, tetapi itu dari Allah Bapa. Dan jika kita, para muridnya, melakukan firman itu, maka kita pun akan dikasihi oleh Bapa. Dan bagaimana Yesus dan Bapa sungguh mengasihi para muridnya, kita semua. Meskipun Yesus meninggalkan kita, Bapa akan mengutus Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan banyak hal kepada kita, yang akan menuntun dan membimbing kita. Dan itu nyata dalam peristiwa Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul, para murid Yesus, yang menandai lahirnya gereja perdana. Gereja sebagai komunitas. Itulah nyata bahwa Roh Kudus mengubah situasi yang menakutkan ketika para murid ditinggalkan oleh Yesus. Ketika awal Yesus harus menderita, Yesus harus wafat, dan Yesus harus dimakamkan. Betapa situasi mencekam dihadapi oleh para murid. Tetapi ketika Yesus akhirnya bangkit dan akan naik ke surga, Dia tidak meninggalkan para murid begitu saja. Roh Kudus diturunkan atas para rasul yang mengubah ketakutan itu menjadi sebuah keberanian untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil Tuhan. Bukan hanya itu, para murid yang sudah tersebar, tercerai-berai, kembali disatukan. Roh Kudus adalah Roh Pemersatu. Maka marilah kita pun percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Yang menjadi refleksi kita adalah, apakah kita sungguh mau mendengarkan tuntunan Roh Kudus yang membuat hidup kita seturut dengan firman Tuhan sendiri, ataukah kita menyimpang dari firman itu? Firman Allah adalah kasih. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mau memaafkan, bagaimana kita mau bertobat dan membaharui diri. Maka marilah pada kesempatan yang berahmat ini, dalam merayakan Pentakosta,
kita semakin menyadari, sudahkah hidup kita seturut dengan firman Tuhan? Ataukah kita masih sering jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa karena melanggar firman-Nya? Semoga perjuangan apapun yang kita upayakan untuk pertobatan kita semakin memampukan kita menuju kesucian. Berkat Tuhan memampukan kita.